Saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am hadir, ketua umum hadir, Rois dan ketua Tanfiziah seluruh Indonesia, PW, PC. Dalam pertemuan itu ternyata ada instruksi atau apapun namanya, tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02. Timbul pertanyaan, kalau NU mengeluarkan keputusan secara politik atau apapun namanya, selalu ada landasan fikihnya. Itu khas. Jadi waktu saya tanya dengan beberapa kiai sepuh yang Rois Surya yang hadir dalam pertemuan itu, mereka juga bilang, kami tidak menemukan landasan fikihnya kenapa harus mendukung 02. Sementara yang 02 itu sama sekali tidak ada bau NU-nya. Yang ada bau NU-nya adalah 01, 03. Kalaupun mendukung 01, 03 yang ada bau NU-nya, tetap ada landasan fikihnya dong yang disodorkan. Kan gitu kan? Nah ini landasan fikihnya ini yang tidak dijelaskan, yang kemudian menyulitkan para Rois Surya wilayah dan cabang untuk menjelaskan kepada umat, kenapa 02? Kenapa tidak memprioritaskan pasangan calon yang ada orang NU-nya? Di 01 ada Caimin, Zuriah dari pendiri NU, dari KB Samsuri, ada Prof. Mahfud MD, Prof. Mahfud yang kemudian sahabat dekat Gus Dur, sementara Prabowo Gibran yang memang bukan tradisinya, bukan ke sana gitu ya. Kenapa itu dipilih? Itu menjadi pertanyaan. Karena itu saya sudah matur dengan sejumlah kiai sepuh. Saya mau menggulirkan apa yang saya sebut adalah mari kita menjaga kembali marwah NU. Harus ada suara-suara lain yang didengar publik bahwa NU itu tidak semuanya mendukung paslon tertentu. Harus ada suara-suara yang didengar oleh elemen bangsa lain bahwa juga ada para NU di luar struktur, di luar PBNU yang kemudian masih ingin memainkan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Orang juga bertanya, apa sih yang didapat oleh PBNU? Konsesi-konsesi politik apa? Betulkah rumor yang ada bahwa NU akan dapat tambang, konsesi tambang? Misalnya. Dan itu kalaupun ada, apakah itu baik buat NU? Worth it kah gitu ya? Untuk ditukar dengan politik kekuasaan, bukan kebangsaan, dan menggadaikan marwah NU, misalnya. Kalau benar itu ya, misalnya. Dan saya merasa bahwa kenapa sih retorikanya itu ternyata netral tapi ternyata tidak netral gitu. Mumpung belum terlambat gitu ya. Saya kira saya tidak mungkin menggurui Rois Am. Bukan sosok kayak Miftahul Ahyarnya, tapi makomnya itu loh, makom Rois Am. Mohon tidak terpancing ataupun tidak hanya sekadar mendapatkan informasi-informasi sepihak yang kemudian beliau memutuskan untuk mendukung itu, memberikan instruksi semacam itu. Sampai ada kata-kata beliau, saya mohon sekali ini saja, sam'an wa ta'atan, tolong dengar dan taat pada saya. Sampai kata-kata itu keluar. Dan itu saya confirm dengan sejumlah pihak, keluar kata-kata itu dari beliau. Itu kan menunjukkan bukan hanya sekedar instruksi, tapi memohon. Seorang sahibul makom, pemilik makom seperti Rois Am, tiba-tiba, saya ngomongnya enak, ini saya merinding, memohon untuk anak buahnya gitu loh ya, di tingkat wilayah dan cabang itu mentaati dan mendengar dia gitu loh, mendengar beliau gitu. Rasanya itu bukan tradisi kita gitu. Karena biasanya ya kalau Rois Am begitu sekali dawuh ya semua ngikut gitu. Tapi harus ada landasan fikihnya. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Apa landasan fikihnya? Hanya mendukung paslon tertentu. Satu itu. Terus apa landasan fikihnya untuk tidak netral menurut Anda penting nggak? Nah, betul. Apa landasan fikihnya memprioritaskan paslon tertentu ketika paslon yang lain itu justru ada relasi kuat dengan NU? Betul. Misalnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan. Karena tradisi NU kan tradisi bahsul masail. Tradisi mendiskusikan, mencari pemecahan persoalan. Itu secara fikih. Khas NU itu. Kalau tidak ada landasan fikihnya ya bukan NU kan begitu. Ya. Jadi saya kira ini perlu kemudian menjadi wacana publik, menjaga marwah NU agar tidak terseret pada politik kekuasaan sesaat.